Halo guys, ketemu lagi dengan gua Guswin di Guswin Gitar Show. Nah, di topik kali ini gue bukan mau ngomongin gitar ya seperti biasanya atau ngomongin spek atau tentang review. Justru gue malah lagi mau membicarakan sesuatu yang lebih umum sifatnya, yaitu ngomongin tentang penipuan online nih guys. Nah, gue menyingkapi hal-hal seperti ini ya, gue sih agak prihatin sih, karena sebenarnya kita makin maju itu harusnya penipuan online harusnya bisa semakin diredam, namun nyatanya malah makin marak dan modusnya pun juga makin macam-macam ya. Nah, di sini sih gue mau kasih sedikit pandangan ya, dan gimana tips ya untuk gimana lebih menghindari hal-hal yang bersifat penipuan yang online ya, karena mestinya di tahun 2020 ini harusnya kita bisa lebih hati-hati, namun ternyata masih banyak orang yang istilahnya kecele juga ya guys ya. Nah guys, sebelum kita lebih jauh nih, kita menganalisa dulu ya, apa sih yang digunakan para penipu ya untuk memakan korbannya ya. Jadi penipu itu berbeda dengan perampok ya. Jadi penipu itu sebenarnya mereka memanfaatkan kelemahan korbannya. Berbeda dengan perampok ya. Kalau perampok memang memaksa. Jadi kita bertahan pun tetap dipaksa untuk dirampok ya. Tapi kalau penipu itu memang sebenarnya secara nggak langsung kita seperti diajak atau terbius oleh ajakannya dia sih. Salah satunya apa aja nih guys? Nah, satu yaitu biasanya penipu itu selalu menggunakan kelemahan korbannya, yaitu kemalasannya para korban ya. Jadi kalau gue perhatiin orang-orang itu kan suka males baca detail ya. Salah satunya mungkin di caption atau mungkin mereka menghubungi lewat DM gitu ya. Nah, itu buat gue itu bahaya sekali sih guys. Nah, kemudian untuk hal yang lainnya juga yaitu seperti misalkan dia tergiur oleh harga murah. Nah, harga-harga murah itu juga hati-hati guys, karena semua harga di dunia ini, barang apapun juga ada harga yang realistis ya. Jadi nggak mungkin kalau kita mendapatkan suatu barang dengan harga yang tidak realistis ya guys ya. Nah, kemudian faktor-faktor lainnya juga adalah memperhatikan foto dengan lebih detail. Nah, itu guys, kalian harus hati-hati banget, dan juga kita perhatikan hal-hal tersebut supaya terhindar dari rayuan-rayuan dari para penipu ya guys ya. Nah, untuk pertama nih, gua mau ngasih tahu nih gimana kita menghindari penipuan yang secara transfer atau kita melakukan transfer nih guys. Oke, gini, nomor satu adalah pastikan banget kalian jangan melakukan transaksi atau transfer lewat DM ya, Instagram atau PM di Facebook. Itu sama sekali jangan, itu sangat bahaya ya, karena kita nggak tahu sebenarnya yang membuat akun itu siapa gitu loh. Apakah memang toko yang memang benar-benar resmi atau memang dia akun cloningan guys. Jadi pastikan itu jangan mau melakukan transfer lewat DM ya, itu satu. Yang kedua adalah kalaupun kalian mau DM itu bukan untuk transfer, tapi minta nomor telepon resmi dari si toko tersebut. Jadi ketika kita udah oke nih, kira-kira mau ngedeal, minta nomor teleponnya. Yang bisa di WA boleh, atau SMS, atau minimal ini telepon biasa ya guys ya. Nah, yang nomor tiga adalah kalian cek di website ya, apakah toko tersebut memang punya website atau enggak. Misalkan memang dia punya website, nah kalian cek nomor teleponnya sesuai nggak dengan website di toko tersebut. Karena logikanya begini, penipu itu nggak akan effort atau capek-capek bikin website. Mereka akan menggunakan cara yang mudah dan gratisan sih. Jadi kalau nomor teleponnya sudah ada di website, sudah pasti itu resmi. Jadi pastikan nomor 2 dan nomor 3 tadi itu saling berhubungan dan memang connect ya guys ya. Nah, nomor 4 adalah kita cek juga nomor telepon tersebut di Google. Jadi ketika kita ketik nomor telepon tersebut, misalkan dikasih tahu di DM bla 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 nomor teleponnya, nah kita cek juga di Google apakah memang nomor telepon tersebut memang benar-benar menyambung ke nomor teleponnya si toko tersebut atau malah ke nomor yang lain. Nah, yang kelima adalah ada baiknya juga kita cek juga di Google apakah toko tersebut memang ada di Google Map atau tidak gitu. Memang ada beberapa toko online yang memang tidak ada di Google Map, tapi paling enggak kalau memang mereka udah ada di Google Map nama toko tersebut dan sesuai dengan data-data yang nomor telepon dan website tadi di Google, itu akan lebih sesuai lagi sih guys. Jadi pastikan itu semua ada ya. Nah, berikutnya nih guys, gue mau bahas juga gimana supaya kita nggak terlena oleh tawaran yang menggiurkan atau tawaran harga yang mungkin murah banget nih guys. Nah, yang pertama adalah gini, kita melihat di suatu toko dia nawarin barang A misalkan murah banget. Nah, kita ketik nama toko tersebut di platform sosial media, misalkan di Instagram, misalkan namanya toko BCA misalkan. Nah, kita ketik nih apakah si toko BCA ini juga ada yang lainnya atau cloningannya atau enggak nih. Nah, karena kita nggak tahu sebenarnya apakah yang kalian lihat itu memang cloningan atau memang benar-benar aslinya. Biasanya kalau penipu itu biasa dia jumlah followernya lebih dikit, tapi itu juga tidak pasti ya. Nah, step berikutnya adalah kita cek juga di foto tersebut apakah dia ada watermarknya atau tidak, dan sesuai juga. Jadi misalkan nama tokonya BCA, apakah watermarknya juga di toko BCA tersebut atau malah toko ABC gitu. Nah, harus disesuaikan, harus was banget itu guys. Nah, yang nomor 3 adalah kita juga lihat di foto tersebut apakah ada atribut-atribut lain yang mendukung toko tersebut. Misalkan
apakah ada kartu nama yang ditempel, atau ada banner, atau ada dekorasi lain yang mendukung memang bener-bener toko tersebut adalah si toko BCA gitu loh. Jadi jangan ke yang toko lain gitu, karena penipu itu biasa dia mengumpulkan foto dari beberapa sumber yang lain, namun kan ornamen-ornamen semuanya itu tadi semuanya berbeda gitu. Nah, pastikan semuanya itu sama dan selaras semua sih guys. Nah, berikutnya nih guys, penipu itu juga bukan hanya ada di platform sosial media, tapi dia juga bahkan sudah masuk ke platform e-commerce loh guys. Hati-hati, e-commerce itu seperti namanya TKPD, ada yang BL itu, terus ada juga SAP, ya platform e-commerce yang lainnya guys. Nah, kalian harus hati-hati juga karena mereka sudah masuk ke ranah e-commerce ya guys ya. Gimana nih cara taunya nih, apakah dia memang akunnya asli atau palsu nih? Nah, paling gampang begini. Kita lihat aja di reputasi tokonya, apakah reputasi tokonya baik, banyak bintangnya, itu satu. Yang kedua adalah kita cek ke jumlah transaksinya guys. Jadi jumlah transaksinya itu kalau toko yang benar, biasa dia udah ada transaksi yang berhasil dan juga ada yang kasih feedback juga. Seperti komen, oke, thank you Gan, udah diterima barangnya dan lain-lain, bagus. Barangnya sesuai dengan pesanan dan lain-lain. Nah, itu biasa toko yang benar. Sedangkan kalau yang akun-akun bodong memang ya udah dia cuman pakai nama yang sama atau nama mirip tetapi dia tidak ada transaksi yang berhasil. Ya gimana mau berhasil, orang dia aja nipu kok gitu loh. Jadi biasanya sih kalau yang di platform e-commerce itu kalian harus pastikan juga tadi, lihat dua hal tadi ya. Jadi untuk reputasi dan juga untuk jumlah transaksi yang berhasil oleh mereka ya guys ya. Nah itu guys, modus-modus yang gue lihat lama ini ya. Jadi yang gue perhatikan, yang terjadi dan memprihatinkannya adalah banyak juga yang menggunakan nama toko kami Guswin Guitars sebagai bahan penipuan yang mereka, dan juga ada juga toko-toko yang lain ya yang dijadikan bahan penipuan yang oleh mereka ya guys ya. Intinya sih satu, yaitu penipu itu selalu menggunakan kelemahan dari korbannya. Dan gue juga sedikit mau kasih saran nih sebetulnya buat penipu ya. Mungkin di sini ada yang nonton juga penipu. Nah bagi kalian para penipu yang mungkin nonton video ini, gue mau kasih saran gini sih. Gue nggak akan ngomongin tentang agama atau ngomongin tentang akhirat ya, karena itu bukan ranah gue bicara ini, karena gue bukan pemuka agama. Tapi yang gue mau kasih saran ke kalian, para penipu dari segi duniawi ya, yaitu gini guys, menipu di dunia online itu sebenarnya buat gue nggak terlalu gampang banget. Karena apa? Orang yang menggunakan online atau internet itu rata-rata orang yang sudah memiliki kemampuan intelijensia minimal menengah ke atas ya. Jadi sebenarnya melakukan penipuan di dunia online itu agak sulit, walaupun masih ada juga yang ini terkecoh ya guys. Jadi baiknya sih kalian melakukan usaha yang lebih realistis ya, karena waktunya sama dan effortnya sama, tetapi kalian tetap hasilnya tuh nggak pasti kalau nipu sih. Jadi lebih baik kita kerja yang pasti-pasti aja sih. Oke, mungkin sekian dulu ya saran dari gua dan juga beberapa tips-tips tadi untuk menghindari penipuan, dan semoga video ini bermanfaat dan semoga kita semua selalu aman dan terhindar dari segala bentuk penipuan. Thank you guys sudah lihat video Guswin Guitar. Jangan lupa ya di subscribe, di like, di share video ini supaya kita terhindar dari hal-hal buruk, dan ini bisa menjadi edukasi juga buat kita. Dan nantikan juga video Guswin Guitars yang berikutnya guys. Thank you, thanks for watching.